Halo sahabat militer, sebagai negara yang memiliki kekuatan militer terkuat dari 142 negara, Amerika Serikat kerap kali menjadi pusat perhatian. Baru-baru ini Amerika Serikat menjadi sorotan ketika membantu Ukraina dalam peristiwa perang Rusia dan Ukraina. Menjadi pihak ketiga dari konflik Rusia dan Ukraina, Amerika Serikat dinilai melakukan hal yang beresiko dan hanya memperburuk situasi yang ada, sehingga membuat Amerika Serikat dijauhi. Yuk kita simak negara-negara mana saja yang mulai menjauhi Amerika Serikat. Amerika Serikat sebagai negara adikuasa memainkan strategi mendominasi dunia dengan menggunakan seluruh kekuatan militer dan non-militer dan dinilai mencapai batasnya. Analis geopolitik, penulis buku, jurnalis, dan akademisi Amerika Serikat, Stephen Kinzer menyebutkan sudah terdapat beberapa negara yang teridentifikasi mulai tidak menganggap Amerika Serikat sebagai pihak yang terkuat. Ditandai sejak pasca perang militer khusus Rusia ke Ukraina, banyak negara yang mulai tertarik dengan Rusia dan Cina yang memprioritaskan pertumbuhan ekonomi terutama pada negara bagian selatan. Joseph Robinette Biden Jr. selaku Presiden Amerika Serikat menuntut untuk mengadili Presiden Rusia Vladimir Putin. Hal tersebut karena diduga melakukan hal yang tidak tepat selama perang dengan Ukraina berlangsung dan melanggar hukum internasional. Berdasarkan tuntutan yang diberikan, dilaksanakan pertemuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 7 April 2022, terjadi pemungutan suara untuk menangguhkan Moskow sebagai Dewan Hak Asasi Manusia, diduga atas desakan Amerika Serikat, dan ditanggapi oleh Rusia bahwa keputusan yang dibuat akan dianggap sebagai siap menerima konsekuensi hubungan bilateral dengannya. Hasil pertemuan PBB terdapat 2/3 dari 193 negara yang setuju untuk menangguhkan, dan 1/3 lainnya memutuskan untuk abstain. Pemberian sanksi dapat membawa dampak negatif luas bagi perekonomian dan keuangan global, sehingga memicu krisis internasional, terutama di bidang energi dan pangan. Meksiko dan Brasil. Saat pertemuan PBB, Meksiko dan Brasil diketahui melakukan abstain. Dua negara yang berada di Amerika Latin mengaku menolak untuk memberikan sanksi kepada Rusia dalam bidang ekonomi. Keputusan menolak menjatuhkan sanksi dilakukan mengingat bahwa mereka menginginkan berhubungan baik dengan semua pemerintah di seluruh dunia. Kendati demikian, AMLO selaku Presiden Meksiko mengkritisi perusahaan sosial media yang melakukan sensor terhadap perusahaan yang terafiliasi oleh Rusia. Sementara Brasil juga menolak terkait permintaan untuk menghukum Rusia, diwakili oleh Menteri Luar Negeri Carlos Franca, dengan menegaskan kepentingan sebagian negara akan terancam dengan sanksi. Afrika Selatan. Sebagai salah satu negara yang memiliki pengaruh besar dalam bidang ekonomi di benua Afrika, Afrika Selatan mengaku menolak untuk memberikan sanksi terhadap Rusia. Menurut Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa, NATO lah yang harus bertanggung jawab atas perang yang berlangsung antara Ukraina dan Rusia, dan perang seharusnya bisa dihindari. Walau demikian, Ramaphosa mengaku bahwa tidak akan memaafkan penggunaan kekuatan, pelanggaran hukum internasional, dan referensi yang jelas terkait invasi Rusia ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Ramaphosa sendiri telah diminta melakukan diskusi dengan Putin dan berharap juga dapat berbicara dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Malaysia dan Vietnam. Diketahui Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob melakukan kunjungan ke Vietnam.
Malaysia dan Vietnam berdiskusi terkait konflik Ukraina dan Rusia dan berakhir pada keputusan bahwa kedua negara memutuskan untuk bersikap netral dan tidak mencampuri urusan negara lain. Walaupun sudah memutuskan untuk tidak menjatuhi Rusia hukuman, namun mereka mengaku bahwa tidak mendukung agresi yang dilakukan. Mereka, Malaysia dan Vietnam berharap akan adanya resolusi diplomatik untuk mengatasi krisis yang terjadi di Ukraina. Cina. Wang Yi sebagai Menteri Luar Negeri mewakili Cina mengungkapkan bahwa Cina tidak akan turut serta berpartisipasi untuk menghukum Rusia. Sanksi yang diberikan dinilai ilegal karena tindakan tidak mempunyai dasar hukum yang jelas dan mengingat hubungan bilateral mereka yang menjadi semakin dekat beberapa tahun belakangan. Bahkan diketahui Cina telah memutuskan kerjasama dengan negara Eropa seperti Amerika Serikat yang menjatuhkan sanksi ke Rusia. Kita beralih ke negara selanjutnya, ada India. Pada tanggal 11 April 2022, Presiden Amerika Serikat bertemu secara virtual dengan Narendra Modi selaku Perdana Menteri India. Mereka membahas terkait beberapa hal termasuk perang antara Rusia dan Ukraina. India menolak untuk menjatuhkan sanksi yang diusulkan oleh Amerika Serikat kepada Rusia, mengingat India masih bergantung kepada Rusia terkait perangkat keras militer dan minyak. Rusia dinilai tidak menjadi ancaman geopolitik terbesar untuk India. Namun Narendra Modi berharap bahwa diskusi Ukraina dan Rusia akan mengarahkan ke perdamaian. Yang terakhir ada negara Pakistan. Sebagai Perdana Menteri Pakistan, Imran Khan memutuskan abstain pada saat pertemuan PBB berlangsung dikarenakan terlalu menyudutkan Rusia. Tindakan Imran Khan membuat Pakistan menjadi sorotan oleh negara-negara Eropa. Imran Khan mempertanyakan sikap negara-negara Eropa yang seolah diam saja saat Pakistan dan India berperang sebanyak 2 kali. Imran Khan juga menjelaskan bahwa Pakistan berencana untuk tetap netral dalam konflik dan bekerja dengan mereka yang berusaha untuk mengakhiri perang. Pakistan tidak akan berada di pihak manapun dan tetap berteman dengan banyak negara. Gimana sahabat militer terkait sikap yang dilakukan oleh beberapa negara yang memutuskan untuk menjauh dari Amerika? Oke sahabat militer, terima kasih sudah menyimak video ini hingga akhir. Jangan lupa like dan share video ini, sampai jumpa.